Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2094-2095. Kaiden bingung. Ayah, apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan untuk sementara menolak gagasan untuk mentransfer aset ke luar negeri? Mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran sekarang? Apa Jasper baru saja mengatakan sesuatu? Setengah pelabuhan Langdon tidak menjelaskan terlalu banyak kepada putranya, sebaliknya, dia hanya mengatakan satu kalimat dengan nada yang sangat berat, "Kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan, tidak ada banyak waktu tersisa untuk keluarga kita sekarang." Masih pagi. Wendy dan Anna sama-sama tertarik untuk bekerja sama mengembangkan industri informasi di Harbor City, jadi mereka pergi ke kedai kopi bersama. Mereka bersiap-siap untuk membicarakan struktur perusahaan industri informasi ini. Di sisi lain, setelah mengetahui bahwa Jasper telah datang ke Harbor City, Rowan dan yang lainnya segera menelepon dan memintanya keluar untuk makan malam di malam hari. Tentu saja, Henry juga ada di sana. Di warung pinggir jalan di Queen Road of Harbor City. Jasper duduk di mobil Henry dan keduanya tiba di tempat yang mereka setujui dengan Rowan. Saat itu hari Senin, jadi tidak banyak orang di sini, dan lingkungannya cukup sepi. Ketika Rowan melihat mereka, dia segera melambai kepada mereka. "Jasper, lewat sini." Setelah melihat Rowan, Jasper dan Henry berjalan mendekat. Setelah duduk, Jasper memandang Rowan dan bertanya, "Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa ayahmu mendesakmu untuk kembali ke Inggris untuk mewarisi properti keluarga? Mengapa Anda masih tinggal di Harbor City? Apakah ada yang salah dengan Land Automobile Factory?" "Tidak, Jasper, kamu terlalu banyak berpikir." Rowan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Aku tidak terlalu peduli dengan harta keluarga orang tuaku. Menjadi pewaris tidak memiliki kegembiraan yang sama seperti memulai bisnis sendiri. Lagi pula, Land Automobile Factory sedang booming sekarang, jadi saya khawatir jika saya tidak mengawasinya di sini." Sejak mengenal Jasper dan bermitra dengannya untuk memulai sebuah pabrik mobil, seluruh kepribadian Rowan telah berubah dari dalam keluar. Di masa lalu, dia adalah seorang pemuda yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Sekarang, dia bisa bekerja sepenuh hati dan begadang semalaman hanya untuk bekerja. Perubahan ini bahkan membuat Rowan merasa seperti terlahir kembali. Untuk alasan ini, lelaki tua dari keluarganya bahkan memujinya 2 hari yang lalu. Jasper tersenyum dan berkata, "Tetapi saat ini, meskipun Homer telah menarik diri dari pasar domestik, kami masih memiliki pesaing yang lebih besar, yaitu BBA. Dan saya memiliki firasat yang sangat kuat bahwa 2 dekade mendatang akan menjadi periode pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Summerland. Pada saat itu, standar hidup orang biasa akan sangat meningkat, dan semakin banyak orang yang mampu membeli mobil. Kami, Land Automobile Factory, tidak hanya ingin memonopoli pasar low-end tetapi juga mencakup pasar mid to high-end." Jasper tahu bahwa dalam 20 tahun ke depan, Summerland akan menderita kerugian karena tidak memiliki rantai produksi yang lengkap di industri mobil domestik serta bidang teknologi kelas atas. Oleh karena itu, sejumlah besar devisa akan diperoleh oleh beberapa perusahaan mobil asing besar. Karena itu, kali ini ia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dan memperjuangkan tempat di industri manufaktur mobil bersama negara-negara Eropa dan Amerika di masa depan. Setelah mendengarkan apa yang Jasper katakan, Rowan berkata dengan tegas, "Jasper, Anda dapat yakin bahwa semuanya berjalan sesuai rencana di Land Automobile Factory. Meskipun teknologi di seluruh papan belum mencapai puncak standar internasional, itu relatif matang. Anda tidak perlu khawatir tentang itu." "Bagus. Saya khawatir saya tidak akan terlalu fokus pada pabrik mobil Land di masa depan, jadi saya akan menyerahkan semuanya di sini kepada Anda. Jangan mengecewakanku."
Rowan segera menepuk dadanya dan meyakinkan Jasper setelah mendengar itu, "Jangan khawatir, Jasper. Jika suatu hari aku mengecewakanmu, aku akan menjual semua kastil tua kami di Eropa untuk memberimu kompensasi." Setelah dia mengatakan itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Makan malam hampir selesai, jadi Jasper berkata kepada Henry, "Meskipun Half the Harbor Langdon kembali kali ini, saya khawatir dia tidak akan lama berada di Harbor City. Keluarga Anda harus mengambil sebanyak mungkin sisa tanah miliknya. Beritahu ayahmu apa yang aku katakan, dia akan mengerti." Henry mengangguk. "Oke." Jasper mengulurkan tangan dan menepuk bahunya 2 kali. "Saya harap ketika saya datang ke Harbor City lain kali, saya akan menghadiri pernikahan Anda dengan Jill." Saat menyebut Jill, Henry menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. "Aku khawatir kamu harus menunggu." Jill mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk memikirkan pernikahan sampai dia memenangkan medali emas Olimpiade untuk negaranya. Henry tampak tak berdaya ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tetapi Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berharap Jill memiliki pemikiran ini. "Saya tidak berpikir itu buruk. Jika Jill dapat mengalami memenangkan medali emas Olimpiade untuk negara sebelum menikah dengan keluarga Anda, saya pikir itu akan sangat berarti bagi keluarga Anda. Dan itu lebih kondusif untuk transformasi keluarga Anda, bukan?" Jasper juga punya dasar untuk mengatakan ini. Sistem Summerland tidak seperti yang ada di Barat. Di sana, mereka bisa membiarkan modal tumbuh sewenang-wenang dan bahkan memanipulasi urusan negara. Di Summerland, nasib akhir pedagang kaya akan dimakan oleh pedagang kaya yang lebih besar. Jika tidak, mereka mungkin berakhir seperti pengusaha terkenal ini di zaman kuno, bertabrakan dan terbakar dengan pejabat berpengaruh yang melekat pada mereka. Jalan keluar terbaik adalah transformasi seluruh keluarga, seperti mengirimkan keturunan langsung ke dunia kerja. Melihat semua pengusaha kaya di seluruh Harbor City, hukum adalah yang paling berkualitas. Ini juga karena keputusan yang dibuat oleh Old Master Law beberapa dekade yang lalu. Dengan dibukanya jalan oleh generasi sebelumnya, hanya perlu bagi keturunan generasi Henry untuk mengikuti rencana keluarga dan bekerja sesuai dengan kebutuhan dan aturan keluarga. Selain itu, ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Zachary mencoba yang terbaik untuk mencocokkan putranya Henry dengan Jill. Meskipun Jill hanya seorang atlet, dia telah memenangkan medali emas untuk negara. Setelah Jill menikah dengan keluarga Law, maka Laws akan memiliki hubungan dengan Swallow Capital. Harbor City tidak bisa seperti ini selamanya dan mereka tidak bisa lepas dari kendali daratan selamanya. Sudah 100% yakin bahwa segera, Swallow Capital pada akhirnya akan mengambil kembali kekuasaan atas Harbor City. Pada saat itu, perlu ada perwakilan untuk berdiri dan memimpin situasi secara keseluruhan. Jasper tahu betul bahwa pada saat itu, hukum pasti akan menjadi pilihan terbaik. Namun, Henry sedikit sedih. Dia duduk di kursi dan meneguk bir lagi sebelum berkata, "Tapi aku selalu merasa Jill bisa baik-baik saja tanpaku, dan dia akan berlatih di luar negeri bulan depan. Ayahku sepertinya ingin aku pergi bersamanya, jadi aku khawatir aku tidak akan kembali secepat ini." Orang bisa mendengar dari kata-kata Henry bahwa dia enggan berpisah dengan Jasper dan gengnya. Jasper mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa yakin. Lagi pula bisnis keluargamu selalu diurus oleh ayahmu. Sekarang, kakakmu sedang mengembangkan industri informasi dengan Wendy juga. Lagi pula kamu tidak bisa banyak membantu." Henry menatap Jasper dan mengeluh tentang ketidakpuasannya dengan tatapan pahit. "Jasper, kamu tidak bisa meremehkanku. Meskipun saya belum membuat pencapaian apapun di dunia bisnis sejauh ini, itu karena orang tua saya tidak akan membiarkan saya menyentuh hal-hal itu. Ditambah lagi, aku punya adik perempuan yang berbakat di rumah." Berbicara tentang adiknya Anna,
Henry memikirkan sesuatu dan bertanya pada Jasper dengan mata menyipit sambil mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahnya. Tapi sekali lagi, Jasper, apakah kamu benar-benar mempercayai kakakku untuk bekerja dengan Wendy? Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi ketika kedua wanita itu bertarung secara terbuka dan bermanuver dalam kegelapan? Rowan mendengar ini di samping dan mengangguk setuju. Tuan muda hukum benar, perang antar wanita adalah yang paling menakutkan. Jasper tersenyum dan berkata tidak setuju, tidak, meskipun Wendy dan Anna mungkin membuat ulah dari waktu ke waktu, mereka masih tahu bagaimana memahami gambaran yang lebih besar. Mereka tidak akan pernah membiarkan dendam pribadi mempengaruhi kerja sama mereka. Haha, sepertinya kamu masih sangat percaya diri dalam hal wanita, Jasper. Maka kami dapat yakin dan tidak khawatir tentang konflik rumah tangga Anda. Ayo, mari kita lanjutkan minum. Rowan mengangkat gelasnya lagi untuk bersulang untuk semua orang. Ketika makan malam hampir berakhir, Henry tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, namun, mengapa saya terus memiliki firasat buruk di hati saya? Saya selalu merasa bahwa kali ini, ayah dan anak J. Langdon tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Saya khawatir mereka tidak akan menyerah jika mereka gagal mencapai tujuan mereka. Pada kenyataannya, Henry tidak khawatir tentang hal lain. Dia hanya khawatir bahwa J. Langdon akan mengambil langkah yang tidak biasa. Hanya saja dia tidak mengatakannya secara langsung, karena dia percaya bahwa Jasper dapat memahaminya. Ya, saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda, jadi akan ada waktu di mana hal-hal akhirnya akan diselesaikan, kata Jasper dengan mata menyala. Di sisi lain, Wendy dan Anna juga sedang makan steak di hotel berbintang di Harbor City. Meskipun di permukaan, mereka mengobrol dan tertawa bahagia seolah-olah mereka rukun, hanya mereka sendiri yang tahu bahwa tidak ada yang memberi jalan kepada yang lain. Mereka telah bersaing satu sama lain sepanjang waktu. Anna masih tidak tahan Wendy bertingkah seolah dia adalah ibu pemimpin resmi Lines. Apa yang membuatnya semakin tidak yakin adalah bahwa Wendy dan Jasper belum menikah secara resmi, tetapi bagi orang luar, Wendy sudah menjadi ibu pemimpin. Sebaliknya, dia bahkan tidak memiliki status. Meskipun Anna bangga dan enggan bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan status, pada akhirnya, dia masih sedikit tidak mau. Jasper mempercayakan JW Group kepadamu, jadi kamu pasti sangat sibuk. Saya tidak berharap Anda meluangkan waktu untuk bekerja dengan saya di Harbor City, kata Anna sambil tersenyum. Wendy menjawab sambil tersenyum, saya tidak punya pilihan. Jasper mempercayaiku. Dia mengatakan bahwa industri informasi akan berkembang cepat atau lambat, dan saya harus bekerja sama dengan Anda dalam proyek yang begitu penting daripada menyerahkannya kepada orang lain. Dia juga akan lebih lega dengan cara ini. Meskipun Anna bisa mendengar makna tersembunyi Wendy dalam kalimat itu dan dia mengatakan orang yang paling dipercaya Jasper adalah dia, Anna tidak peduli. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa Jasper sangat mempercayainya di dalam hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan membuat Wendy mengerjakan proyek yang sama dengannya. Dia tidak khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada mereka berdua ketika mereka bekerja bersama. Memikirkan hal ini, ekspresi Anna sedikit melunak. Dia tersenyum kecil dan menatap Wendy. Kalau begitu, aku berharap kita bekerja sama dengan bahagia sebelumnya, sorak-sorai. Ya, senang bekerja denganmu. Wendy juga mengambil gelas anggur merah di sebelah tangannya dan mendentingkannya dengan gelas Anna. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.